Sahabat Ende News, hari ini kita sudah kedatangan tamu, salah satu tim pemenangan paket Melki Joni, Kak Gusti Tetiro. Siap. Abang, Kak, ini selain tim pemenang, atribusi abang ini apa lagi nih? Oh baik, kalau Gusti tanya ini duo Gusti jadinya. Duo Jadi kalau Gusti. Gusti tanya begitu benar bahwa saya diminta sama Pak Melki dan Pak Joni untuk membantu. Terus kemudian pasti beralasan. Yang pertama, saya adalah ketua koordinator alumni Golkar Institute untuk Nusa Tenggara Timur. Terus kemudian yang kedua, dalam posisi saya di DPD 1 Golkar NTT sebagai wakil bendahara. Jadi Oke. berkepentingan langsung untuk memenangkan Melki Joni. Melki Joni Ya. di Ende. Ya, Abang, di ND dan di NTT lah. NTT. Iya. Oke. Abang, ini kami lihat di beberapa wilayah kemarin itu kan heboh soal deklarasi dan besok ini deklarasinya di Ende. Benar. Besok Apa deklarasi. yang abang lihat soal settingan tempat dan lain sebagainya terkait dengan deklarasi paket milik Joni di Ende? Baik. Saya kebetulan baru tiba di ND tadi pagi, lalu kemudian saya dapat beberapa informasi. Menurut saya persiapan dan segala macamnya on the track. Saya berterima kasih teman-teman sudah bekerja, dan saya minta supaya kalau bisa maksimal, bekerja optimal sampai dengan hari H besok. Mungkin saya langsung melintas ke mengapa Melki dan Joni memilih ND lah ya. Untuk sebagai tempat untuk mendeklarasikan mereka untuk beberapa kabupaten di Flores Tengah. ND dipilih karena sangat strategis. Dari sejarahnya, dari historisitasnya, ND ini kota sejarah, Pancasila dilahirkan di sini, terus kemudian ND juga dari sejarahnya pernah menjadi ibu kota Flores pada masanya. Terus kemudian alasan lain untuk prospek ke masa depan, Kak Melki dan Kak Joni punya komitmen sangat besar untuk kota ND ini sebagai kota pelajar dan kota kebudayaan. Ini penting sekali ditekankan karena memang ke depan bagaimanapun segala macam kiblat, baik itu politik ataupun kiblat apa saja yang menyangkut kebijakan-kebijakan publik, berkenal langsung dengan konteks, berkenal langsung dengan budaya, berkenalan langsung dengan bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing, terutama yang berdaya saing global, dan ND mendapat catatan karena selama ini dikenal sebagai kota pelajar dan kota kebudayaan. Berarti penunjukan ND sebagai pusat untuk mengakomodir simpatisan dari Nagekeo, dari Sika, dari Flores Timur dan lain sebagainya itu punya alasan yang mendasar. Punya alasan sangat mendasar. Abang apalagi Melki Lakalena adalah orang yang asal dari ND, bukan hanya asal dari ND tapi intens datang ke ND. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Ya. Kalau abang lihat dari pasangan-pasangan calon yang ada, Ya. Seberapa intens Kak Melki punya hubungan dengan ND dan kontribusinya terhadap ND kalau abang lihat? Baik. Saya bukan hanya lihat, tapi saya juga mengalami bagaimana Melki Lakalena mencintai ND. Dia menjadi anggota legislatif dari dapil yang bukan dapil di Flores ini, dari dapil Timur, dapil Sumba, tapi kita tahu kerja-kerja Melki Lakalena Center membagikan suplemen, membagikan susu dan makanan-makanan tambahan kepada ibu-ibu hamil, kepada anak-anak balita, karena Melki concern sekali di bidang kesehatan. Terus Melki concern sekali melawan stunting karena memang di komisinya dia sangat berperan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, dan itu prioritas Melki ada di situ. Dia tidak bawa janji-janji, dia bawa rumah sakit. Oh ya, rumah sakit. Iya, dia tidak janji-janji, dia bawa rumah sakit. Entah itu di ND ataupun di daerah-daerah lain. Lalu kemudian per hari ini ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Melki, entah itu di Jakarta, di Kupang, atau di mana kami bertemu, saya bisa menilai mengapa tadi dengan lantang saya katakan bahwa Melki mencintai ND. Karena Melki bisa berbahasa Leo dengan sangat baik, dengan sangat fasih. Ini yang sorry to say ya, saya tidak bisa menjamin ada caleg lain yang mungkin ada calon gubernur lain yang mungkin mengklaim sebagai orang ND apakah bisa berbahasa ND atau berbahasa Leo. Saya agak sangsi. Tapi Melki kita bisa ajak dia berbicara bahasa Leo dan sangat bagus. Minimal saya sebagai orang yang belajar filsafat, sebagai orang yang belajar psikologi bahasa, saya tahu baik bahwa ketika orang mempelajari satu bahasa dan dia menguasai satu bahasa, dia juga menguasai psikologi massa dari masyarakat itu. Dia juga menguasai linguistik yang ada di situ. Dia
mempelajari nilai-nilai kultural yang ada di situ. Dan itu yang saya apresiasi sekali dari seorang Melki. Dan ketika dia bilang, Gusti, kita nanti di Ende, saya air mata hampir jatuh tuh. Dia memilih untuk di Ende, untuk mendeklarasikan dirinya, karena bagaimanapun kita orang Ende. Gitu. Oke, tadi Abang menyinggung soal rumah sakit pertama. 1 atau 2 tahun kemarin itu Ende itu sempat heboh atas perjuangan Kamelki. Kemudian kan ada pembangunan rumah sakit pertama di Pulau Ende. Ya. Nah, tiba di kota Ende, proyek itu gagal tender, artinya tidak bisa dibangun. Nah, ini masyarakat juga kepingin tahu bagaimana perasaan Kamelki waktu itu sebagai orang yang memperjuangkan rumah sakit pertama Pulau Ende. Pada prinsipnya itu Melki pasti tidak akan gegabah untuk membuat satu kebijakan yang cukup besar. Melki punya tim dan kita tahu kemitraan-kemitraan dia dengan kementerian-kementerian teknis itu, terutama dengan Kementerian Kesehatan, pasti mempunyai satu visibility studies yang baik, urgensi yang baik, di mana fasilitas kesehatan itu harus ditaruh. Dan Melki ditaruh di komisi itu dengan basis studinya yang jelas sebagai seorang farmasi, sebagai seorang apoteker. Basicnya memang di situ, dan dia mengerti sekali politik kesehatan di Indonesia ini. Toh kita mesti bangga loh ada satu anak Ende yang mengetuai pengusulan kemudian menjadi produk undang-undang yang namanya Undang-Undang Kesehatan. Tidak semua anggota DPR di Senayan bisa memproduksi atau melahirkan satu undang-undang yang berkualitas seperti itu. Ini warga Ende juga kepingin tahu bagaimana perasaan Abang Melki waktu itu ketika tahu bahwa proyek pembangunan rumah sakit pertama yang ia perjuangkan tuh kemudian daerah gagal tender dan tidak bisa dibangun akibat gagal tender daerah. Orang kepingin tahu perasaan Kamelki waktu itu bagaimana? Kecewa, marah, atau perasaan spontan itu sangat manusiawi, dia kecewa dan marah. Tapi orang seperti Melki yang saya kenal baik, kecewa dan marah itu hanya satu perasaan spontan yang temporer. Orang seperti Melki itu sangat rasional. Dia akan melihat alasannya apa. Dia akan melihat sengkarut politik di daerah seperti apa. Orang macam Melki pas dia sudah mengantongi semua alasan, entah itu yang politis ataupun yang teknis. Saya jadi jaminan lah itu. Karena saya kenal baik nih orang. Berarti dia akan memperhitungkan segala aspek baru mengambil sebuah keputusan. Benar. Lalu Abang, beliau ini kan terpilih Dapil Timur. Yes, Timur Tapi Sumba. kok perhatian terhadap Flores ini tidak pernah hilang-hilang. Ambil contoh begini apa? Tahun lalu pernah heboh di Sika. Saat mengalami DBD 1.190 orang itu terkena di sana. Kamelki itu bawa menteri ke sana loh, beserta dengan 60 dokter dan lain sebagainya. Begitupun kemarin dia peletakkan batu di Solor untuk membangun rumah sakit, di Riung. Selain di dapilnya, kok masih ingat-ingat juga dengan Flores, dengan Ende. Apa yang membuat Melki itu tidak bisa lupa ini Ende, ini Flores ini? Baik. Melki itu datang dari satu basis organisasi yang sangat bagus, PMKRI. Dan mereka di sana, mereka belajar tentang politik sebagai pro bono publico, sebagai bonum comune. Jadi politik itu adalah suatu cara untuk membawa kesejahteraan dan kebaikan bersama. Lalu Melki dalam identifikasi dirinya, dalam identifikasi identitasnya, Melki sangat bangga sebagai orang Flores. Melki sangat bangga sebagai orang Nusa Tenggara Timur. Jadi Melki itu jauh dari kesan politik elektoral yang katakanlah, kalau dalam bahasa Leo yang katakanlah, miu ina iwa pilih aku, jadi aku iwa iwa pati miu. Tidak. Saya kenal baik Melki ini kok. Dari masa mudanya kami sudah berkenalan baik. Jadi Melki ini tipe orangnya adalah ketika dia menjadi wakil rakyat, dia menjadi wakil rakyat untuk semua. Kita berdoa bersama nanti supaya ketika dia menjadi pemimpin Nusa Tenggara Timur, dia pemimpin untuk semua orang di Pulau Bamora, untuk semua orang di Nusa Tenggara Timur. Tadi Gusti singgung soal kenapa Melki menjadi orang paling depan yang membawa Menteri Kesehatan ke Sika, atau kemudian orang paling depan yang membuat groundbreaking rumah sakit di Riung dan segala macam itu. Mengejutkan, tapi untuk Melki itu adalah suatu mandatory, adalah sebuah keharusan ketika dia sudah menjadi wakil rakyat yang ada di komisi yang memastikan money going to the poor, yang memastikan uang itu harus mengalir kepada rakyat kecil, yang memastikan anggaran-anggaran itu tepat sasar, efektif, mustajab kepada masyarakat-masyarakat kecil. Dan seperti yang saya bilang tadi, identitas Melki itu adalah identitas Nusa Tenggara Timur. Jadi dia tidak memperhitungkan bahwa
orang di Maumere tidak pilih dia tidak memperhitungkan orang di Riung tidak memilih dia. Untuk dia adalah wakil rakyat Nusa Tenggara Timur. Jadi adalah beralasan kemudian kalau seandainya Melki dapat simpati dari akar rumput dari mana-mana. Karena memang dia sudah menjalankan politik untuk bersama. Iya, kontribusinya untuk bersama. Oke. Itu tadi soal kontribusinya. Iya. Nah, tetapi kan medan Pilgub ini adalah medan yang juga masih tersambung dengan Pilpres. Yes. Di mana kekuasaan sekarang ini yang sudah kita sama-sama tahu lah siapa yang punya kekuasaan di Jakarta. Yes. Pemerintahan yang akan datang itu siapa. Iya. Nah, apakah pertanyaannya? Iya. Apakah Prabowo efek atau Jokowi efek pada Pilpres kemarin di NTT akan berlanjut ke Melki Lakalena Joni Asadoma, ataukah menurut Anda bagaimana? Apakah efek Pilpres akan berlanjut ke Melki Joni? Sudah pasti akan berlanjut ke Melki Joni. Karena politik dalam arti politik praktis itu mandat dari Jokowi dan mandat dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, mandatnya memang ke Melki Joni. Oh, mandat ya? Mandat dong. Disahkan langsung itu dari. Iya, disahkan dengan SK. Kalau Gusti nonton media mainstream, ketika peresmian rumah sakit di Kupang, rumah sakit Ben Boy, Jokowi mengapresiasi Melki Lakalena. Betul. Lalu kemudian di Jakarta, Prabowo menasihati langsung Melki Lakalena untuk kalau nanti dipercaya masyarakat menjadi gubernur NTT untuk mengingat pesan mentornya Pak Prabowo yang mantan gubernur NTT Aloysius Ben Boy. Yang pesannya sangat clear ya. Love you people and use common sense. Cintailah masyarakatmu dan gunakanlah akal sehat ketika memimpin. Jadi, kita semua bisa menarik kesimpulan bahwa ini dua simpul kekuasaan, Jokowi dan Prabowo, memang menghendaki jad. Karena Melki sudah bekerja dengan sangat keras memenangkan Prabowo di Nusa Tenggara Timur. Ya, ketua tim. Dia ketua KIM, ya ketua Koalisi Indonesia Maju kemarin kan. Dan itu harmoni akan berjalan terus. Dan saya sangat hakul yakin bahwa mesin-mesin partai akan bekerja sesuai dengan instruksi itu. Oke. Saya hakul yakin itu. Terus kemudian, kebetulan saya sedikit belajar mengenai otonomi daerah lah, taruhlah macam begitu. Ya. Dalam otonomi daerah itu, kepala daerah ada di bupati. Transfer daerah itu mengalir ke kabupaten dan kepala daerahnya bupati. Sementara ada semacam definisi kerja untuk gubernur. Gubernur adalah representasi pemerintah pusat yang ada di daerah. Perpanjangan tangan. Atau presiden yang hadir di daerah. Kehadiran pemerintah pusat, kehadiran presiden di daerah itu ada di gubernur. Jadi, memilih Melki Lakalena berarti kita membuat satu garis lurus dari ibu kota negara ke Kupang, ke Ende, ke Maumere, ke Alor, dan kemana-mana untuk memastikan ketok palunya kabinet, entah itu dalam arti presiden ataupun kementerian koordinator ataupun kementerian teknis, ketok palunya itu harus mengalir deras ke Nusa Tenggara Timur karena kita satu jalur. Satu jalur ya. Jadi imajinasi kita mesti bermain untuk melihat seandainya kita tidak satu jalur dengan Prabowo. Akan lebih merugikan. Koneknya begini apa? Koneknya begini kan. Artinya bahwa sebagai representatif presiden yang ada di daerah provinsi bisa tidak terjadi atau apa dampaknya ketika di daerah, di provinsi malah pemimpinnya oposisi, apa yang akan terjadi, apa dampaknya? Dampak yang paling sederhana bahwa kita hanya bekerja SOP. Kita tidak punya inovasi-inovasi lain, kita tidak punya lobbying lain terhadap anggaran-anggaran. Sementara kalau seandainya kita inline, kita satu jalur dengan pusat. Apalagi Melki ini, Melki Lakalena ini, bukan hanya ketua DPD 1 Golkar Nusa Tenggara Timur, tapi wakil ketua umum Golkar. Jadi kemungkinan besar porsi-porsi menteri koordinator dan kementerian-kementerian teknis yang merupakan menteri-menteri yang dijatahkan kepada Golkar, kemungkinan besar yang duduk di situ adalah teman-temannya Melki. Dan itu akan sangat baik untuk memastikan kebijakan
anggaran, dan lain-lain itu bisa memprioritaskan Nusa Tenggara Timur. Oke, apalagi katanya Kamelki itu satu-satunya wakil ketua Golkar yang maju dalam pilkada ini, pilgub ini. Benar sekali, satu-satunya wakil ketua umum Golkar yang maju dan mendapat restu langsung dari ketua umum Bahlil Lahadalia. Oke. Bahlil bilang kan 2 hari lalu bahwa Nusa Tenggara Timur itu tidak hanya membutuhkan orang yang intelektualnya bagus, yang retorikanya bagus, yang bisa gimmick di media sosial, yang bisa main beauty shot di sosial media. Tapi Nusa Tenggara Timur membutuhkan pemimpin yang punya keserentakan, punya intelektual, punya integritas, dan punya jaringan Ya. hingga ke pusat. Dan 2 figur ini, Melki dan Joni, punya jaringan ke pusat. Berarti yang dikatakan Bang Ahmad Yohan Ya, saat deklarasi itu bahwa NTT membutuhkan relasi karena pembangunan NTT masih banyak. Itu ada maknanya dari pesan dari Jakarta itu ada ternyata. benar. Dan menarik karena Gusti tadi mengutip Bang Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Itu sangat menarik. Jadi kalau seandainya kita memilih Melki, kita akan punya 2 kaliber di komisi yang mengurus keuangan dan anggaran Indonesia ini, yang satu gerbong dan Melki, yakni bukan hanya Ahmad Yohan, tetapi juga ada Melki Mekeng Oh ya, yang mempunyai tanggung jawab, yang mempunyai keprihatinan tentang anggaran-anggaran yang seperti saya bilang tadi, memastikan uang mengalir ke daerah. Jadi kalau memilih Melki Lakalena, artinya keserentakan kita memilih sejumlah anggota DPR RI di Senayan yang bisa memastikan sesuai dengan komisi-komisinya untuk membuat Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian nasional. luar biasa. Berarti ini Luar biasa. akan serentak ini maksudnya ada harmoni antara di legislatif kemudian di eksekutif pun begitu. Karena dia ketua koalisi Kim kemarin. Ya. Didukung pula dengan mayoritas anggota DPR. Berarti program-program itu akan Ya. jalan baik. Akan lebih lancar, akan lebih efektif, akan lebih mustajab, akan lebih enak goyangan Nusa Tenggara Timur dalam satu meja perundingan nasional. Karena Oh. kita menaruh orang-orang, jangan salah loh Gusti, Ya, ya. semua anggota DPR RI Indonesia ini yang datang dari Nusa Tenggara Timur itu kaliber semua. Dan yang beruntung adalah Kamelki, karena partai koalisinya ini kita sebutlah orang pribadi-pribadi seperti Beni Harma, Iya. Anita Yakobaga, Tokoh. Melki Mekeng, tadi Mhm. Anda sebutkan Ahmad Yohan. Itu orang-orang yang kalau mereka berbicara didengar. Betul. Didengar bukan hanya di rapat di Senayan, tapi didengar oleh kementerian-kementerian teknis yang mempunyai kebijakan akan menyentuh langsung Nusa Tenggara Timur. Kita mau tuh seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi provinsi yang belum mandiri secara ekonomi, yang masih tertati-tati dalam investasi, lalu kemudian kita memilih pemimpin kita yang tidak bisa memastikan alokasi APBN mengalir deras ke NTT. Bukan hanya APBN malah sebenarnya. oposisi pula. Ya, malah oposisi pula. Sorry to say lah, ini kan kita ngomong Apa NTT nanti? kita ngomong psikologi kan, kita ngomong psikologi dong. Kalau seandainya Anda dan saya beroposisi lalu kemudian Anda meminta saya untuk mengalokasikan uang, sorry to say lah. Ya, orang Ende bilang suuangga. Ya, tidak mungkin. Ya, suuangga dulu deh. Ya, istilah Endelio bilang suuangga dulu deh. Tapi kalau seandainya memilih Melki, bukan suuangga tapi suu iwar waselewu, wangga iwar bengawara, karena mereka satu lain. Okay. Kalau menggunakan istilah bahasa Leo lah, ya kan? Ini singkatnya berarti Jakarta itu tinggal tunggu, sudah siap ini semua. Iya, pasti. Di DPR siap, di gerbong Prabowo Gibran pun siap. Iya. Hanya tinggal memenangkan ini. Siap. Pernyataan Prabowo jelas. Pernyataan para petinggi Gerindra jelas. Pernyataan para petinggi Golkar jelas. Pernyataan semua ketua dan sekretaris umum partai koalisi sangat jelas. Mendukung dengan penuh Melki Joni. Lalu kemudian pernyataan yang jelas juga yang viral di media sosial adalah pernyataan dari masing-masing anggota DPR RI untuk siap turun gunung memenangkan Melki dan Joni di NTT. Oke. Garansinya jelas. Garansinya jelas. Itu akan tersambung dengan pertanyaan terakhir. Boleh. Nah, kalau abang lihat dari komposisi koalisi, Ya. anggota DPR dan seluruh
yang bergerak sekarang ini, seberapa yakin Melki akan menang di NTT? Melki ini saya tahu sangat baik. Dia bermain dengan beragam cara. Oke. Beragam cara. Tadi sudah kita uraikan bahwa ada model top down, ada instruksi dari atas supaya dia bermain. Lalu kemudian ketika Melki turun ke kampung-kampung, Melki tidak perlu gimmick di media sosial. Melki tidak perlu menyewa tim media sosial, tim digital untuk membuat beauty shot. Enggak, itu juga Melki natural. Itu juga membingungkan saya. Kenapa tidak menggunakan media sosial untuk apa namanya? Yang pertama Melki sejauh yang saya tahu adalah orang yang mau tampil apa adanya dari pertemuan pertama sampai pertemuan 20. Melki tidak mau segala sesuatu itu tampil dengan kesan pertama yang bagus, terus kemudian orang kecewa dengan kesan ketiga, keempat, dan lain-lain. Melki mau supaya kesan pertama orang itu sejalan dengan kesan ke-100 ketika bertemu dengan Melki. Melki hadir apa adanya. Kita melihat di media kadang-kadang Melki menggunakan baju yang agak longgar. Ya. Atau celana yang mungkin tidak terlalu... Kameranya blur. Kameranya blur. Karena dia... Itu paling sering Abang. Ini gimana sih Abang? Karena gini Gus. Karena Melki tidak punya tim untuk bikin beauty shot. Oke. Gusti, saya ini orang televisi. Saya 8 tahun di televisi. Saya tahu mengidentifikasi mana politisi yang rajin membuat editorial, mana politisi yang punya tim untuk bikin beauty shot di media sosial, pencitraan di media sosial, terus kemudian mana politisi yang memang hadir apa adanya, terus kemudian tim medianya ada, bukan bilang tidak ada, tim medianya ada, tapi instruksinya adalah kamu merekam atau merecord substansi, kamu merekam konten, tidak boleh ada pencitraan. Nah, saya bukan bilang anti media sosial. Sebagai seorang jurnalis, saya harus friendly dengan media sosial. Karena dalam refleksi saya, dalam politik, media sosial itu juga penting. Ya, membentuk opini. Tetapi tidak melulu tentang pencitraan. Seperti yang Gusti bilang, pembentukan opini, perang wacana dan narasi, dan juga di media sosial, kita langsung mendapat feedback dari bawah, real time feedbacknya. Ya kan? Ketika misalnya Gusti mengupload YouTube, orang yang katakanlah tidak suka dengan saya per hari ini langsung berbicara jelek mengenai saya, meskipun saya mungkin omong benar, rasional. Tapi orang yang mungkin merasa dicerahkan oleh diskusi kita sore hari ini akan mengapresiasi bahwa ini salah satu pencerahan politik yang dibuat. Oke. Nah, jadi ada feedback dan ada pencerahan politik yang bisa kita gerakkan lewat media sosial. Oke. Oh ya, ini sebelum saya lupa Abang. Ya. Abang ini kan di selain calon gubernur, ada juga calon wakil gubernur. Yes. Kalau Abang lihat seberapa jauh popularitas dari Pak Joni Asodoma bisa mendongkrak suara paket Melki Joni, kalau Abang lihat? Pertama, kita di Golkar ini tidak bisa berbicara tanpa data. Kita di Golkar ini berbicara semuanya dengan hasil survei, semuanya dengan hasil kerja-kerja ilmiah, dan juga ada kerja-kerja non ilmiah, katakanlah pengalaman dan segala macam. Melki memilih Joni karena memang di atas kertas surveinya bagus. Oh, sebelum itu ada survei. Ada. Kita punya survei, dan ketika disimulasikan segala macam, Melki Joni menjadi salah satu yang boleh dipertimbangkan karena memang stabilitas dalam perolehan hasil survei yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah yang nonton kita bisa bilang bahwa survei ini bisa begini dan bisa begitu. Sekarang layer keduanya adalah kita melihat Joni ini siapa sih? Joni ini mantan Kapolda. Betul, pasti kenal lah. Ini sangat penting, sangat strategis. Selain Joni punya jaringan sangat bagus ke Prabowo, ke kabinet nanti yang akan dibentuk, tapi Joni pasti sangat mengerti posisi strategis Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gerbang. Jadi Nusa Tenggara Timur ini, Gusti tidak hanya berbicara tentang wilayah ini, tapi mesti ada satu tokoh yang mengerti betul bahwa ini adalah gerbang untuk luar negeri, gerbang untuk ke Australia, gerbang ke Timor Leste dan lain-lain. Karena itu perbatasan. Orang yang mantan Kapolda itu perlu penting. Terus kemudian sebagai mantan Kapolda, Hakul yakin setiap
kabupaten pasti sudah pernah disinggahi oleh Joni, dan saya yakin pasti banyak orang simpatik dengan Pak Joni ini. Dan jangan salah, Pak Joni ini di masa mudanya adalah petinju. Ya. Dan yang penting juga adalah Melki dan Joni ini hadir mempersembahkan diri, mendedikasikan diri untuk Nusa Tenggara Timur ini juga bawa dengan keluarga yang utuh. Oke. Ada Ibu Asti yang mendampingi Kak Melki. Iya, itu setia tuh. seorang perempuan Benar. yang setia dan punya point of view tentang gender dan emansipasi. Oh, Begitu juga Ibu Joni Asadoma juga punya point of view tentang gender dan emansipasi, juga pengertian tentang keterampilan, entrepreneurship, womenpreneurship, dan juga kalau kamu nonton, putrinya Pak Asadoma itu pernah mewakili pernah viral, Nusa Tenggara Timur sebagai putri Indonesia dari Nusa Tenggara Timur. Jadi memilih Melki dan Joni adalah memilih dua pribadi yang berpasangan serentak dengan keluarga yang utuh yang akan mereka persembahkan untuk Nusa Tenggara Timur. Okay. Jadi kita akan dapat berkat double-double kalau bisa pilih Melki dan Joni. Oke. Ya. Oke, Abang, terima kasih banyak. Ya. Sukses untuk deklarasi besok. Terima kasih ya. Semoga paket Melki Joni menang di NTT sehingga Amin. NTT punya program pembangunan bisa jalan lebih lancar. Ya, siap. Terima kasih, Abang. Selamat siang. Selamat siang. Thank you very much.